Kembali lagi bersama saya Oscar Satria di dalam Liputan Subuh, membawakan berita tidak aktual dan tidak dapat dipercayakan untuk menemani hari-hari kalian sendirian di rumah dan tidak tahu mengenal tentang dunia luar. Pemirsa, COVID-19 sudah berumur lebih dari 1 tahun berada di Indonesia sejak awal kemunculannya di bulan Maret pada tahun 2020 lalu. Dan COVID-19 ini sudah berpetualang hingga seluruh mancanegara termasuk juga negeri kita tercinta, Indonesia. Hingga saat ini telah tercatat korban positif COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 230 juta kasus positif. Dan korban meninggal dari COVID-19 ini sudah lebih dari 4 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, kasus positif sudah sampai ke lebih dari 4 juta kasus positif dan korban meninggal sudah lebih dari 140 ribu jiwa. Banyak hal terjadi semenjak kemunculan pertama COVID-19 ini di Indonesia, mulai dari ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah hingga saling menyalahkan terkait penyebab dari kejadian COVID-19 ini. Intinya terlalu banyak kisah, terlalu banyak kejadian hingga membuat sebagian masyarakat merasa bahwa suasana di tahun 2020 adalah suasana yang tidak akan terlupakan. Sebelumnya, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang kasus pertama positif COVID-19 yang masuk ke Indonesia, yaitu berawal dari ibu dan anak di wilayah Depok yang tertular COVID-19 dari warga negara Jepang. Warga negara Jepang ini terdeteksi COVID-19 saat meninggalkan Indonesia dan berada di wilayah Malaysia. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur dan bensin sudah menjadi asap. Sudah terlalu telat untuk dicegah karena COVID-19 kunjung menyebar ke seluruh daerah di luar Depok. Lalu, seperti yang kita lihat sekarang bahwa COVID-19 sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di pulau terpencil sekalipun. Dan bagaimana kita melihat respon pemerintah terkait masalah COVID-19 ini? Apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terhadap pemerintah? Dan apakah pemerintah sudah melakukan pencegahan yang efektif dan tepat? Mari kita lihat. Yang pertama ini, sejak kemunculan pertama COVID, sikap yang diambil pemerintah yaitu adalah dengan mengadakannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Menurut saya ini adalah langkah yang efektif dan tepat, karena juga ini termasuk cepat. Apalagi waktu itu kita sedang mengalami kasus positif yang paling pertama dan pemerintah langsung mengambil ketegasan melalui PSBB dan lockdown ini. Kita pasti ingat masa-masa ini di saat kita harus berada di rumah dan tidak boleh keluar. Bahkan sekalipun kita keluar, kita was-was akan adanya virus yang menempel di tubuh kita dan kita bawa mungkin saat pulang. Maka dari itu saat kita pulang, kita harus langsung mencuci baju dan mandi sehingga orang-orang di dalam rumah kita tidak terpapar kasus COVID nanti. Semua orang mengikuti arahan pemerintah karena juga takut tentang COVID pada masa ini. Akan tetapi selalu ada masyarakat yang enggan patuh, masih keluar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya kasus positif masih terus bertambah dan di mana-mana. Di masa inilah semua perubahan terjadi. Semua perubahan di Indonesia mulai terjadi pada PSBB ini, yaitu dengan adanya selebgram-selebgram baru, juga ada medsos hiburan seperti TikTok, dan pada kasus ini kehadiran game sangat penting bagi anak-anak remaja, apalagi bagi yang sudah stres akibat lockdown dan COVID-19 ini. Dan pada saat ini arus ekonomi di Indonesia masih dapat dikendalikan. Lalu pencegahan pemerintah yang kedua adalah penerapan PPKM. PSBB reda, kini muncul kembali PPKM. Masyarakat mulai resah dan lelah karena masalah ekonomi yang makin merana. Banyak cicilan tak terlunaskan karena pemasukan yang tak terarah. Masyarakat menganggur karena perusahaan memilih dirumahkan. Masyarakat mulai marah dan berpikir semuanya adalah konspirasi pemerintah. Belum lagi PPKM tidak pernah usai dan selalu ditambah. Di masa ini banyak masyarakat mengkritik pemerintah karena merasa COVID adalah rencana pemerintah untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Tetapi ada juga yang merasa ini adalah kesalahan masyarakat sendiri karena menganggap enteng aturan pemerintah, sehingga kasus COVID tak berhenti-berhenti. Beberapa masyarakat
yang berada di menengah ke bawah merasa bahwa pemerintah selalu mengambil untung dari rakyat. Dan masyarakat yang berada di menengah ke atas merasa bahwa ini adalah langkah pencegahan yang penting. Dan apapun itu, pencegahan harus selalu dilakukan. Dan yang penting kita harus mematuhi protokol kesehatan yaitu 4M. Memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Setelah aturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan dunia, syukur teramat syukur kini vaksin COVID telah ditemukan. Vaksin COVID ditemukan oleh dua perusahaan farmasi global, yaitu AstraZeneca dan Moderna. Akan tetapi, bukan masyarakat bumi apabila tidak memunculkan cerita-cerita konspirasi seperti vaksin adalah akal-akalan dari elit global, ataupun vaksin adalah asal mula dari terjadinya virus zombie dan bahkan titan seperti animasi di film-film dan lain-lain yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada vaksin. Lalu pemerintah Indonesia pun tidak kehilangan akal. Mal kembali dibuka, bandara dan stasiun pun mulai beroperasi. Akan tetapi, memiliki syarat yang harus membawakan sertifikat vaksinasi. Sehingga masyarakat yang tidak percaya kini mau tidak mau harus melakukan vaksin. Lalu setelah berbagai pendekatan dengan masyarakat, kini semua orang rela untuk divaksin karena kemauannya sendiri. Bahkan Indonesia pun dipuji oleh Badan Kesehatan Internasional atau WHO karena penanganan COVID-19 yang terlampau efektif. Meskipun rakyatnya sendiri cukup bandel dan menyebabkan kasus COVID di Indonesia pernah menjadi salah satu yang paling tinggi di dunia. Akan tetapi, berkat usaha pemerintah dan kerjasama serta kesadaran masyarakat sendiri, kini kasus COVID-19 di Indonesia turun dengan sangat signifikan. Dan karena itu, mari kita maksimalkan penurunan COVID-19 di Indonesia ini dengan mengikuti program vaksinasi dari pemerintah dan juga patuhi protokol 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sekian, saya Oscar Satria, pamit undur diri. Terima kasih.